Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tugas pengujian perangkat lunak website Pohon Harapan. Di sini saya Diandra Hairunisa Pamuti dengan NIM 009. Saya Jimli Dwi Asidiki dengan NIM 015. Saya Kevin Rafael Sweatmoko NIM 017. Di sini yang pertama kita menguji dengan equivalent partitioning. Yang pertama dari sisi user, registrasi akun baru. Untuk berdasarkan struktur form pendaftarannya itu, sistem Pohon Harapan ini pengunjung harus mengisi kolom yang terdiri dari nama, email, dan kata sandi, serta wajib mengisi form konfirmasi kata sandi. Untuk input yang pertama itu input nama, ini wajib yang valid itu string tidak kosong, misal Budi Chandra. Untuk yang invalid itu string kosong, jadi tidak ada isinya, itu tidak bisa. Terus untuk input deskripsi ini wajib format email yang benar memiliki @ dan .com serta belum terdaftar, misal budi@gmail.com. Untuk yang invalid itu sama seperti nama, yaitu string kosong. Untuk kata sandi ini juga wajib valid. Inputnya itu teks dengan panjang minimal antara 8 karakter, misal sandi 123. Lalu yang invalid itu juga string kosong, itu tidak bisa. Terus yang input konfirmasi ini teks yang sama persis dengan kata sandi itu. Untuk yang invalid ini dikosongkan atau tidak diisi, itu tidak bisa. Untuk pengujian atau test case-nya itu seperti ini. Yang pertama ini tes semua input valid dengan input nama Jimli Dwi, input emailnya jimlidwi@gmail.com, input kata sandinya Jimli 123, input konfirmasinya Jimli 123. Aspek outputnya itu pendaftaran sukses. Untuk yang kedua itu nama invalid kosong, sisanya valid. Namanya itu kita kosongkan, terus emailnya itu andi@gmail.com, passwordnya password 88. Terus konfirmasinya itu juga password 88. Untuk expected outputnya itu sistem menolak input muncul pesan error, validasi nama wajib diisi. Terus untuk statusnya itu bisa atau pas. Terus yang ketiga itu tes email invalid. Jadi namanya diisi Budi, emailnya itu diisi dengan yang invalid budi.email, ini kan salah. Terus untuk passwordnya itu rahasia 1, konfirmasi passwordnya juga rahasia 1. Expected outputnya itu sistem menolak input, muncul pesan error, validasinya itu format email tidak valid. Dan ini tuh bisa atau pas. Lalu untuk tes case keempat itu kata sandi invalid. Namanya itu diisi Denny, emailnya diisi denny@gmail.com, tapi passwordnya itu cuma 123. Ini kan kurang dari apa? Yang harusnya itu minimal 8. Terus untuk expected outputnya itu sistem menolak input, muncul pesan error, validasinya itu kata sandi minimal 8 karakter dan statusnya itu pas. Terus untuk test case kelima itu konfirmasi sandi invalid. Namanya itu Eka, emailnya eka@gmail.com, kata sandinya itu kata sandi, terus konfirmasinya itu kata beda. Jadi beda dengan kata sandi yang dituliskan. Untuk expected outputnya itu sistem menolak pendaftaran, menampilkan pesan error bahwa sandi tidak cocok. Dan ini bisa atau pas. Selanjutnya itu dari sisi user melakukan login. Berdasarkan struktur form login pada sistem Pohon Harapan, pengguna harus mengisi kredensial akses yang terdiri dari email dan juga kata sandi. Untuk input emailnya itu wajib. Yang valid itu format email yang benar yang sudah terdaftar di dalam database, misal donatur@gmail.com. Terus input kata sandi yang itu juga wajib. Untuk valid teksnya itu teks tidak kosong dan cocok dengan akun email yang dimasukkan. Untuk yang invalid itu string kosong atau blank. Terus ini untuk tabel test case-nya. Test case pertama itu semua input valid. Emailnya itu ari@gmail.com, input kata sandinya ari123. Expected outputnya itu sistem menerima login dan mengarahkan pengguna ke halaman dashboard lain. Ini tuh file, tidak bisa. Jadi meskipun
email dan sandi itu masuk ke database, tapi kita tidak bisa melakukan login dan masuk ke halaman utama web. Terus untuk test case kedua ini email invalid, kosong. Jadi emailnya itu dikosongkan, terus sandinya itu ARI123. Nanti sistem akan menolak akses, muncul pesan error validasi email wajib diisi. Jadi tidak bisa masuk karena emailnya kosong. Nah ini bisa atau pas. Ya, terus yang tes case ketiga itu email invalid. Jadi emailnya itu salah format. Ini kan emailnya ditulis ari@email. Jadi gak ada ari.email. Jadi gak ada .com atau @nya. Terus sandinya itu ari123. Ini nanti sistem menolak akses, muncul pesan error, format email tidak valid. Ini juga pas, itu bisa. Test case keempat, email invalid, tidak terdaftar. Jadi di sini ada budi@email.com, passwordnya ari123. Ini itu Budi itu tidak ada di database. Jadi emailnya invalid. Sistem akan menolak akses, muncul pesan akun tidak ditemukan atau belum terdaftar. Dan ini juga bisa atau pas. Test case yang kelima itu email valid, kata sandinya yang invalid. Jadi emailnya benar ada di database, emailnya ari@gmail.com, tapi sandinya dikosongkan. Nanti akan muncul sistem menolak akses, muncul pesan error validasi, kata sandi wajib diisi. Dan ini juga pas. Terus yang keenam itu email valid, kata sandi invalid. Jadi emailnya benar donatur@gmail.com, tapi sandinya itu salah atau invalid, ari321. Sistem akan menolak akses, muncul pesan error, email atau kata sandi yang Anda masukkan salah. Dan ini pas. Terus yang kedua itu kita melakukan pengujian boundary value analysis atau BVA. Yang pertama dari sisi user, registrasi akun, batasan panjang kata sandi. Sistem memiliki validasi terhadap input kata sandi saat pengguna mendaftar. Kata sandi harus cukup panjang demi keamanan akun. Ketentuan atau requirementnya itu panjang karakter kata sandi minimal 8 karakter dan maksimal itu 255 karakter. Batas minimumnya itu ada 8, batas maksimum ada di 255. Dan nilai yang akan kita uji itu seperti ini nanti. Dan ini untuk tabel test case-nya. Test case 1 itu pengujian batas. Jadi sandi itu tepat di bawah batas minimum. Jadi kayak 7 karakter kan maksimal minimalnya 8. Ini diisi 7 karakter dan itu expected outputnya itu sistem menolak input, muncul pesan error, kata sandi minimal 8 karakter. Dan ini statusnya pas. Terus untuk tes case kedua itu tepat pada batas minimum. Jadi pas 8 karakter untuk sandinya, sistem akan menerima input kata sandi dan valid dan juga statusnya pas. Terus yang tes case ketiga itu tepat pada batas maksimum yaitu 255 karakter. Sistem akan menerima input dan valid ya. Ini statusnya juga pas. Terus tes case keempat itu tepat di atas batas maksimum yaitu 256 karena maksimumnya kan 255. Jadi ditambah 1 jadi 256. Di sini expected outputnya sistem menolak input, muncul pesan error, kata sandi maksimal 255 karakter. Dan di sini pas. Terus yang berikutnya itu dari sisi user, registrasi batasan panjang nama. Di sini sistem juga memiliki validasi terhadap panjang input nama dari pengguna. Untuk ketentuan dan requirementnya itu karakter nama minimal itu satu karakter dan wajib diisi dan maksimalnya itu sama 255 karakter. Di sini untuk pengujiannya nanti batas minimalnya 1 dan batas maksimalnya 255. Terus ini untuk tabel test case-nya. Ini diuji dengan nilai minimum di bawah 1, jadi 0 atau dikosongkan akan muncul pesan error. Dan ini statusnya pas. Terus di sini ada tepat di batas minimum karakter yaitu 1 dan di sini validasinya diterima atau pas. Dan statusnya pas.
Terus di sini ada tepat di batas maksimum atau 255 karakter. Sistemnya itu menerima dan di sini statusnya juga pas. Terus tepat di atas batas maksimum karakter yaitu 256. Di sini akan menampilkan pesan error bahwa maksimal input nama itu 255 karakter. Di sini juga pesannya pas. Terus ada sisi user batasan panjang email. Di sini untuk email juga ada batasan panjang. Di sini untuk minimalnya itu minimumnya 1 dan maksimalnya 255. Di sini yang pertama ada test case di bawah minimum 1. Di sini tak bisa ya dikosongkan, akan muncul pesan error dan ini statusnya juga pas. Terus test case kedua ini tepat di batas minimum, ada a@b.com. Sistem akan menerima input email dan divalidasi. Terus pada batas maksimum 255 karakter. Di sini juga akan diterima. Statusnya juga pas ini. Terus test case terakhir ini tepat di atas maksimum 256. Sistem akan menolak input, muncul pesan error, email maksimal 255 karakter. Di sini juga statusnya pas. Mungkin di sini untuk yang ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi di sini ada metode cause effect graphing atau tabel keputusan. Yang pertama di sisi user saat login, jadi sistem harus memvalidasi kredensial pengguna yang mencoba masuk ke dalam aplikasi. Jadi berdasarkan pengujian ditemukan tuh ada beberapa kendala di mana sistem tuh gagal memproses login secara keseluruhan. Jadi ada sebab atau kondisi cause-nya, yaitu pertama username atau email yang dimasukkan benar, lalu cause kedua ada password yang dimasukkan benar, lalu ada akibat atau aksi login. Yang pertama login tidak berhasil, sistem menolak akses masuk, dan login berhasil, sistem mengarahkan pengguna ke halaman beranda. Di sini ada grafnya, yaitu ketika email username benar dan password benar akan mengefek kedua ini. Jadi ada untuk pilihan jika keduanya benar itu maka akan login berhasil, jika keduanya ada salah satu yang salah akan mengefek ke login gagal. Kemudian ada tabel keputusan dari user login. Di sini jika cause-nya username benar maka di sini true, kalau password benar true, login tidak berhasil atau akses tolak true, dan login berhasil itu fail. Jadi mau username atau passwordnya benar itu akan dihasilkan login tidak berhasil. Kemudian di test case kedua itu username-nya salah, passwordnya salah, dan login juga akan menghasilkan tidak berhasil atau true. Lalu yang test case ketiga ada username-nya benar, passwordnya salah, itu login tetap tidak berhasil. Lalu ke test case keempat, username salah, passwordnya benar, itu sama saja login juga tidak berhasil. Jadi dihasilkan tuh mau username ataupun passwordnya benar atau salah, yang dihasilkan tetap tidak dapat berhasil login. Ini tabel test case-nya. Ada input email ini, Ari ini, dia benar semua. Aspek outputnya sistem menerima login, mengeksekusi tadi akibat 2, tapi yang terjadi hasilnya adalah login tetap tidak berhasil, jadi statusnya fail. Lalu untuk test case keduanya dengan input email ini yang dimana username-nya salah dan passwordnya salah, itu sistem menolak login dan mengefek A1, login tidak berhasil, jadi statusnya pass. Lalu untuk test case ketiga dimana username-nya benar dan password salah, itu sistem tetap menolak mengeksekusi, jadi login tidak berhasil, jadi pass. Lalu untuk test case keempat dimana username salah dan passwordnya benar, itu tetap menolak login mengeksekusi, jadi login tidak berhasil. Kemudian untuk sisi user yang fitur registrasi atau buat akun baru, jadi di sistem ini harus memvalidasi kelengkapan data dan mencocokkan isi kata sandi pada form pendaftaran untuk disimpan ke database.
dan ditemukan pada pengujian itu tetap sama, tetap ditemukan kecacatan logika pada sistemnya. Jadi kaosnya yang pertama ada kolom utama, kaos kedua ada konfirmasi kata sandi yang dikosongkan, kaos ketiga ada konfirmasi kata sandi namun diisi berbeda dengan kata sandi yang tadi. Lalu yang keempat ada kolom konfirmasi kata sandi yang diisi sama persis dengan kata sandi. Lalu ada efeknya, yaitu efek pertama menampilkan peringatan from wajib isi, tertulis please fill out this file. Lalu yang kedua sistem menolak pendaftaran, menampilkan pesan error. Lalu yang ketiga pendaftaran sukses atau akun baru terdaftar dan masuk database. Di sini kalau di grafnya itu seperti tadi, kalau misalkan yang kelas 1 dan 2 itu berhasil akan menghasilkan ini tadi, menampilkan pesan error bahwa sandi tidak cocok. Yang kedua ada ketika kos 1 dan kos 4 ini mengefek juga ke yang ketiga pendaftarannya sukses dan akun masuk ke database. Lalu yang pertama kos 1-nya itu berhasil tuh juga mengefekkan menampilkan pengisian wajib diisi. Lalu untuk tabel keputusan ini ketika kos 1 di test case pertama formnya utama diisi terus konfirmasinya sandi kosong, itu akan muncul suruh please fill out dan tetap tidak masuk ke database. Kemudian test case kedua yaitu ketika form diisi, nama dan sandi diisi, lalu konfirmasi sandi tidak diisi, maksudnya tidak kosong atau diisi, akan menghasilkan error sandi tidak cocok. Kemudian test case ketiga yaitu ketika form utamanya diisi dan konfirmasi sandinya juga sama, itu menghasilkan registrasi sukses masuk ke database. Kemudian tabel test case-nya yaitu ketika yang pertama form utama diisi tetapi kolom konfirmasi kata sandi dikosongkan lalu klik daftar, expect outputnya sistem menolak daftar atau mengeksekusi efek yang pertama. Yang nanti yang terjadi itu muncul peringatan please fill out this field pada kolom yang kosong, jadi statusnya pass. Yang kedua, test case kedua yaitu mengisi form dengan kata sandi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan konfirmasi kata sandinya berbeda yaitu 789. Sistem yang seharusnya itu tuh sistem menolak daftar karena kata sandinya kan harusnya berbeda, tapi yang terjadi di lapangan adalah pendaftaran tetap masuk ke database dengan yang disimpan tuh yang konfirmasi kata sandi. Jadi bukan yang kata sandi yang pertama diisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, tapi yang dimasuk tuh yang 789. Jadi statusnya ini fail. Lalu yang terakhir test case ketiga yaitu semua form diisi secara lengkap, isiannya maupun kata sandi dan konfirmasi. Lalu sistem mengeksekusi akun berhasil disimpan ke database, yang sebenarnya pun juga akun berhasil terdaftar dan masuk ke dalam database alias pass statusnya. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kevin. Untuk yang keempat, station testing. Yang pertama, sisi user pendonasi, transisi status akun pengguna. Dalam sistem Pohon Harapan, pengunjung harus melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum dapat melakukan login dan memberikan donasi. Setelah registrasi berhasil, akun pengguna akan tersimpan dalam database dan pengguna dapat mengakses dashboard. Untuk status S0 belum terdaftar, S1 akun terdaftar, dan S2 login aktif. Untuk kejadian E1 pengguna mengisi dan mengirim form registrasi. Untuk E2 pengguna melakukan login dengan email dan password. Untuk E3 pengguna logout dari sistem. Aturan transisi, pengunjung yang belum memiliki akun S0 dapat melakukan registrasi untuk menjadi pengguna terdaftar S1. Lalu untuk pengguna yang sudah terdaftar S1 dapat melakukan login dan masuk ke dashboard S2. Pengguna yang logout dari sistem akan kembali ke status S1 akun terdaftar. Untuk
tabelnya. Untuk tabel tes case-nya, transisi status akun. Untuk satu status mulai SO belum terdaftar. Untuk input kejadian, submit from registrasi, lalu expected output, sistem menyimpan data pengguna ke database dan menampilkan pesan sukses. Status akhir, akun terdaftar dan keterangan transisi valid. Lalu akun terdaftar. Untuk input kejadian, login dengan email dan password benar. Sistem mengarahkan pengguna ke halaman dashboard user. Status akhir, login aktif, transisi valid. Lalu untuk login aktif, input kejadian, layout, sistem mengakhiri sesi login dan kembali ke halaman login. Status akhir, akun terdaftar, transisi valid. Lalu SO sebelum terdaftar, E2 login tanpa registrasi. Sistem menolak login dan menampilkan pesan error akun tidak ditemukan. Status akhir belum terdaftar, transisi tidak valid. Lalu untuk sisi pendonasi, transisi status donasi. Dalam sistem Pohon Harapan, pengguna dapat memberikan donasi pada proyek yang tersedia. Proses donasi dimulai ketika pengguna memiliki proyek dan menekan tombol donasi sekarang. Untuk statusnya S0 menunggu pembayaran, S1 donasi berhasil, dan S2 donasi gagal atau kadaluarsa. Lalu untuk kejadian, S1 pengguna mengisi nominal donasi dan memilih metode pembayaran, kemudian menekan tombol lanjut pembayaran. Untuk E2 pengguna melakukan pembayaran sesuai dengan instruksi pembayaran. Untuk E3 pembayaran tidak melakukan atau pembayaran habis. Untuk E4 pengguna menekan tombol donasi sekarang tetapi belum login ke dalam sistem. Aturan transisi, ketika pengguna mengisi nominal donasi dan memilih metode pembayaran, kemudian menekan tombol lanjut pembayaran, sistem akan menyimpan data donasi ke dalam database dengan status S1 menunggu pembayaran. Jika pembayaran berhasil diverifikasi oleh sistem, maka status donasi akan berubah menjadi S2 donasi berhasil. Jika pembayaran gagal atau waktu pembayaran telah habis, maka sistem akan mengubah status donasi menjadi S3 donasi gagal atau kadaluarsa. Untuk tabel tes fondasi transisi status donasi, untuk status mulai kenapa kosong dikarenakan status sebelumnya tidak ada dan ini proses pertama. Untuk input kejadiannya itu fondasi mengisi nominal donasi dan memilih metode pembayaran, kemudian menekan tombol lanjut pembayaran. Untuk expected output, sistem menyimpan data donasi ke database dan menampilkan instruksi pembayaran. Status akhir, menunggu pembayaran, keterangan transaksi valid. Lalu status awal menunggu pendonasi melakukan pembayaran sesuai instruksi. Lalu kejadian sistem verifikasi pembayaran dan menampilkan halaman sukses serta bukti donasi. Status akhir donasi berhasil, transisi valid. Lalu SO menunggu pembayaran. Kejadian input pendonasi tidak melakukan pembayaran atau waktu pembayaran habis. Sistem mengubah status donasi menjadi gagal dan menampilkan pesan gagal. Status akhir donasi gagal atau kadaluarsa, transisi valid. Lalu ini kenapa juga kosong? Karena ini proses pertama, pendonasi menekan tombol donasi sekarang tetapi belum login. Sistem mengarahkan pengguna ke halaman login. Status akhir akan mengikuti state yang login, transisi tidak valid. Lalu untuk sisi admin, transisi status project, admin memiliki tanggung jawab untuk mengelola proyek penanaman pohon pada sistem Pohon Harapan. Admin dapat menambahkan proyek baru, memperbarui data proyek, atau mengarsipkan proyek jika sudah selesai. Status S1 proyek tersimpan, S2 proyek terperbarui, S3 proyek dihapus.
Kejadian E1, admin menambah proyek baru. E2, admin memperbarui proyek. E3, admin menghapus proyek. Aturan transisi, ketika admin menambahkan proyek baru, sistem akan menyimpan proyek dengan status S1, proyek tersimpan. Proyek yang sudah tersimpan dapat diperbarui oleh admin sehingga berubah menjadi proyek terperbarui S2. Admin juga dapat menghapus proyek sehingga status proyek menjadi proyek dihapus S3. Untuk tabel test case-nya, admin transisi status proyek karena kosong karena ini proses pertama. Input kejadian, admin menambahkan proyek baru. Expected output, sistem menyimpan data proyek baru ke database. Status akhir proyek tersimpan. Keterangan transisi valid. Lalu S1 proyek tersimpan, admin mengedit proyek. Expected output, sistem menyimpan perubahan data proyek. Lalu status akhir proyek terbarui, transisi valid. S2 proyek terbarui, admin menghapus proyek, sistem menghapus data proyek dari database, proyek dihapus dan transisi valid. Untuk proyek dihapus, admin mencoba mengedit proyek, sistem menolak perubahan karena proyek sudah dihapus. Lalu status akhir proyek dihapus, transisi tidak valid. Langsung. Ya. Oke, kesimpulan Kak. Udah sih. Langsung. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.